Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini dalam membahas persoalan-persoalan agama ini kita harus jelas rujukannya, karena rujukan itu menjadi keyakinan kita di dalam beragama. Ada orang mengatakan, "Ustaz, amalan antum apa?" gitu. Kenapa? Kok antum kaya? Ini kita terpaksa bahas kaya-kaya begini nih, karena Sumansur setiap mengajak jamaah kaya itu ada amalan. Amalannya apa gitu. Dia mengatakan harus ada amalan. Amalan antum apa, Ustaz? Dia mengatakan kita harus punya amalan. Ada katanya amalan itu yang diajarkan Nabi kepada sahabat dan tidak diajarkan kepada yang lain. Nah, fokus kita saat ini adalah ada nggak ya seseorang diajarkan agama oleh Nabi bukan untuk orang lain? Atau ada nggak Nabi itu masih menyimpan ajaran-ajaran agamanya diajarkan kepada orang tertentu? Kalau dalam keyakinan kaum Ahlus Sunnah itu tidak ada. Nabi itu telah menyampaikan semua yang dia terima dari Allah telah disampaikan kepada umat manusia. Karena Islam itu agama untuk seluruh umat manusia. Tapi bagi kalangan tertentu, misalnya kaum Syiah. Syiah itu merasa berkeyakinan setelah Rasulullah wafat itu wahyu masih turun. Jibril masih bekerja menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada Fatimah. Lantas wahyu itu dicatat oleh Ali bin Abi Thalib. Ini yang ditolak oleh keyakinan kita yang mayoritas di dunia Islam yang disebut dengan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menolak ini. Wahyu itu begitu Nabi wafat sudah selesai. Al-Quran sudah sempurna turunnya dan tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Tidak ada tuh dalam keyakinan kita yang disebut dengan mazhab Fatimah atau mazhab Fatimi gitu. Di mana dia sekarang? Kalau menurut keyakinan orang Syiah itu masih disimpan oleh imam. Imamnya di mana gitu? Imamnya masih gaib al-kubra. Nanti akan turun membawa mushaf Fatimi. Nah, kembali ke cerita tadi itu. Kita dalam Islam, tidak ada itu Nabi mengajarkan wirid ini ke Syiah, lantas Syiah hanya dia sembunyikan sendiri gitu. Tidak boleh orang lain tahu. Itu tidak ada. Karena di akhir kehidupan beliau itu, Rasulullah itu bersabda di hadapan umum, dia mengatakan, kira-kira bunyinya atau redaksi begini, "Wallahi," kata Rasulullah, "Wallahi, qad balagtu ma yukarribukum ilal jannah wa ma yub'idukum anin nar." Jadi demi Allah telah saya sampaikan semuanya, segala ajaran yang bisa mendekatkan kamu atau membuat kamu masuk surga, dan semua yang saya sampaikan yang bisa membuat kamu masuk neraka. Jadi kalau kamu mengerjakan ini, kamu masuk surga. Mengerjakan begini, kalian akan masuk neraka. Jadi nggak ada itu bacaan gaib atau ajaran gaib kepada seseorang. So, kita lihat dalam ceramah-ceramahnya, Sumansur sering mengatakan kita harus punya amalan khusus. Ya amalan khusus itu ya boleh saja gitu. Namanya kita konsentrasi. Imam Syafi'i juga terus-menerus meminta doa kepada Allah. Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmuku, tambahkan terus. Itu doa khusus Imam Syafi'i. Maka Allah mengabulkan doanya. Imam Syafi'i itu dikenal sebagai seorang alim, mujtahid. Bahkan pengakuan kepadanya itu, kata Imam Ahmad, laula Syafi'i. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, saya tidak tahu nih kitab saya ini mau diapakan gitu. Ada juga yang mengatakan laula Syafi'i, kalau nggak ada Imam Syafi'i, ini agama Islam ini nggak bisa disistematiskan. Usul fikih Imam Syafi'i lah yang mensistematiskan dalil-dalilnya, kaedah-kaedahnya, sehingga kita mudah memahami kaedah-kaedah hukum. Karena itu pengaruh mazhab Syafi'i itu di dunia Islam sangat luas. Kenapa? Karena kemudahan gitu di dalam memahami logika-logika hukumnya. Itu juga nanti orang pengen kehidupannya berubah, pengen kaya, pengen kehidupan selamat, ya dia meminta terus kepada Allah ya. Boleh, karena itu ada dasarnya gitu.
Tapi yang salah itu kita kira kalau ada Nabi mengajarkan wirid khusus kepada seseorang dan tidak diajarkan kepada yang lain. Itu salah. Ada diajarkan kepada seseorang, nanti orang dilarang untuk menyampaikannya kepada yang lain. Lalu itu menjadi warisan turun-temurun gitu. Itu tidak ada. Nah, Mansur ingin mencari kekuatan magis supaya dia terlihat luar biasa gitu di tengah masyarakat. Dia biasanya aneh punya amalan khusus. Amalan khusus membuat seseorang bisa kaya. Begitu didekat-dekati, apa amalan khususnya? Ternyata ya begitu-begitu aja. Karena memang dari Nabi itu semua yang disampaikan oleh Allah, yang diwahyukan Allah kepada Nabi telah beliau sampaikan. Jadi kalau dilihat kitab apa nggak ada itu. Semua sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.